perubahan. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kudus atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang kami hormati pula guru senior dan Bapak Ibu guru serta karyawan beserta adik-adik, mas-mas dan mbak-mbak yang cantik ini, siswa-siswi SMP Negeri 5 yang berbahagia, yang paling saya cintai dan saya banggakan adik-adiknya, ya, calon-calon generasi penerus bangsa. Ya. Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati, mohon maaf, kami di sini selaku pengajar praktek yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Direktorat Jenderal Jakarta di bawah BPGB akan melakukan diskusi bersama dalam rangka review visi sekolah, dan insya Allah juga akan mendapatkan hasil dari prakasa perubahan dari visi sekolah tersebut. Pada kali ini saya didampingi oleh BP juga dari Ibu Etika, ya, Erika atau Etika, ya, Ibu Etika, Bapak Mardi, nanti juga akan perkenalan sendiri. Untuk saya pribadi, Bapak Ibu dan adik-adik, perkenalkan, saya nama saya adalah Diah Lisayanti. Saya di sini instansi kedinasan, saya di SMA Negeri 1 Balai Kudus. Selanjutnya nanti saya di sini monggo saya beri kesempatan untuk Pak Marti untuk memperkenalkan diri. Bapak Ibu, adik-adik yang saya cintai, pada kesempatan ini nanti sebelum saya berikan kepada presenter kita dari pemuda-pemudi yang hebat ini, luar biasa yang hebat ini, akan memandu dalam diskusi pada kesempatan kali ini nanti. Sebelumnya saya silakan kepada Pak Marti untuk perkenalan sebentar, Pak Marti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 5 Kudus, yang saya hormati rekan PP Dia, yang saya hormati Bapak Ibu JGP Angkatan 11, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru partisipan atau kolaborator pada diskusi pagi hari ini, dan tak lupa juga yang saya hormati adik-adik siswa-siswi perwakilan dari SMP 5 Kudus. Pertama-tama tak lupa mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bermuajah, bisa bertatap muka bersama dalam rangka pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Amin. Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati, di sebelumnya saya seperti yang disampaikan Bu Diah, perlu kami perkenalkan. Saya ingin mengucapkan kula nuwun dumateng semua Bapak Ibu guru, siswa-siswi SMP 5 Kudus. Pada kesempatan pagi hari ini sedikit meminta waktu dari panjenengan untuk meluangkan waktunya sejenak dalam rangka pendampingan individu dari calon guru penggerak angkatan 11, yang dalam hal ini nanti panjenengan semua diajak untuk diskusi. Ini kita ngomongin, ini bukan berarti harus ini hanya sebuah kita belajar.
sama-sama belajar mawon, dan nanti aktualisasinya nanti ketika Bapak Ibu guru dari CGP ini berada di sekolah tempat bekerja. Saya Ardi Susanto, saya dari PP, dari guru etika, untuk pendamping dari pengajar praktek yang mendampingi guru etika. Untuk unit kerja saya di SD 2 Tegalrejo, SD 2 Tegalrejo sebelah utara IAIN. Mungkin hari ini memang saya suatu hal yang mungkin saya anggap suasana baru. Kalau saya biasanya bertemu dengan rekan-rekan guru SD, anak-anak SD, ini saya harus berhadapan dengan rekan-rekan dari guru SMP yang mungkin levelnya di atas saya. Saya mungkin masih bertiga, makanya levelnya mungkin saya yakin di atas saya. Jadi nanti saya mohon maaf apabila ada kekurangannya, apabila ada kekhilaafannya dalam nanti mendampingi dari Bu Etika. Saya kira itu dari saya sebagai mukadimah, sebagai pembuka, dan tak lupa sekali lagi saya mohon maaf sekali lagi pada Bapak Ibu guru, pada adik-adik telah menyita waktunya untuk berkenan hadir di dalam ruangan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Marti. Bapak Ibu, adik-adik, kita relaks saja ya. Di sini saya sudah dapat teman saya yang luar biasa, tulis ya, yang berkolaborasi dalam guru penggerak kemarin ya, tulis ya, luar biasa sekali beliau. Mudah-mudahan nanti bisa membantu atau memberikan masukan di kegiatan ini. Bapak Ibu, adik-adik yang saya cintai juga, banggakan juga, pada kesempatan kali ini nanti akan saya beri kesempatan kepada Ibu Etika dan Pak Hendra. Nanti monggo silakan dibagi sendiri. Nanti presentasi dalam visi sekolah, kemudian sekaligus juga produk atau prakasa perubahan nanti dari visi sekolah tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini tidak berarti merubah visi sekolahnya, tidak. Jadi visi sekolah itu nanti kita review. Apakah visi sekolah tersebut yang panjenengan ada di SMP 5 ini sudah sesuai dengan misalnya kaitannya dengan profil belajar Pancasila? Apakah sudah menggunakan kata-kata operasional, ataukah nanti akan dibedah atau direview oleh dua presenter kita ini. Jadi sekali lagi tidak merubah, karena merubah visi sekolah itu memerlukan proses yang panjang, dan ini kaitannya dengan lembaga. Okay? Jadi ini hanya review saja, review tentang visi sekolah. Jadi kalau bisa relax saja, santai saja, tidak usah tegang, kelihatannya tegang ya Pak Hendra dengan Bu Etika di sini, santai saja. Jadi kita berdiskusi seperti kita diskusi yang rileks saja, ya. Demikian untuk prakata dari kami. Selanjutnya waktu sepenuhnya saya serahkan kepada beliau berdua, Pak Hendra Setiawan dengan Ibu Etika. Monggo, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ardi Susanto dan Ibu Dialisa Yati. Ya, dan rekan-rekan teman guru yang sudah hadir di sini, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bu Lis, dan rekan-rekan lainnya, kemudian murid-murid SMP 5 Kudus yang cerdas dan berkabar. Baik, pada kesempatan kali ini kami, karena akan disampaikan oleh rekan saya Hendra Setiawan
dan diri saya sendiri ketika Puspasari dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Lanjut Pak. Nah, apa sih tujuan kita dikumpulkan di sini itu untuk apa? Nah, tujuan diskusi ini yaitu mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang pertama, kita semua akan mengidentifikasi dan menganalisis implementasi visi dan program sekolah yang berpihak pada murid. Apakah visi yang selama ini kita pakai sudah berpihak pada murid atau belum? Kemudian yang kedua, kita akan bersama-sama untuk mengembangkan program sekolah yang dapat dilakukan oleh warga sekolah hingga menjadi budaya-budaya positif yang bisa kita lakukan di lingkungan SMP 5 Kudus khususnya. Baik, lanjut Pak. Baik, untuk membentuk visi sekolah, kita tidak bisa melepaskan beberapa komponen yang ada pada slide tersebut. Maksudnya, ya, salah satunya yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita kaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak, atau di sini semua guru kita libatkan. Kita perlu adanya budaya kolaborasi bagi semuanya, komunitas dan warga sekolah. Kemudian kita juga memiliki budaya-budaya positif apa sih yang sudah berjalan pada sekolah kita ini. Kemudian kita menentukan visi murid di masa depan itu kita menginginkan murid yang seperti apa. Dan untuk menentukan visi sekolah ini kita menggunakan strategi inquiry apresiatif. Baik, lanjut Pak Indra. Nah, di sini teman-teman, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan untuk dirinya dan sebagai anggota masyarakat. Harus selamat dan bahagia. Dan menuntut segala kodrat. Kodrat ada dua, yaitu ada yang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Ada yang tahu? Yang bawaan, ya, yang dibawa dari masing-masing peserta didik atau murid kita. Kemudian kodrat zaman, kita mengajar, mendidik, menuntun, itu sesuai dengan zamannya. Tidak mungkin kita samakan pendidikan pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kan tentu akan berbeda, perkembangan teknologinya berbeda, terus psikologi dan emosional peserta didik juga berbeda. Sekarang sudah canggih, namanya sudah semuanya teknologi, digital. Kita tidak mungkin mengajar atau mendidik murid itu pada zaman seperti zaman dahulu. Kita harus sebagai guru untuk bisa menyesuaikan pengajaran kita, pembelajaran kita sesuai dengan pada zamannya. Kemudian, nah sebagai guru kita harus memiliki ada 5 nilai guru yang harus kita miliki. Yang pertama yaitu berpihak kepada murid. Sudahkah kita sebagai guru itu melakukan pembelajaran yang bisa berpihak pada murid? Berpihak pada murid itu bagaimana kita mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Apa yang murid butuhkan, apakah kita sudah bisa memfasilitasinya dengan baik. Apakah yang kita sampaikan di kelas itu sudah memang memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar murid. Seperti itu. Kemudian mandiri. Guru juga diharapkan memiliki nilai mandiri di sini. Dia mempunyai motivasi intrinsik untuk terus upgrade, untuk terus update, untuk terus belajar media apa saja atau pembelajaran apa saja yang perlu saya tingkatkan sebagai peran diri saya sendiri sebagai guru yang bisa menciptakan pembelajaran yang akan kembali berpihak kepada murid. Intinya memotivasi diri untuk terus berkembang, untuk terus belajar ya Bapak Ibu. Kemudian reflektif. Nilai reflektif di sini yaitu kita sebagai pembelajar juga menerima saran, perbaikan, baik bukan hanya dari guru lain, tetapi juga dari murid-murid ya anak-anak. Jadi murid anak-anak di sini, murid-murid di sini, kalian juga
ketika di akhir pembelajaran kan diberikan refleksi bagaimana pembelajaran hari ini berlangsung dan apa sih yang perlu ditambahkan, apa sih yang kemarin pada pembelajaran tadi perlu ditingkatkan lagi. Nah, dari masukan kalian itu guru-guru juga belajar anak-anak, karena di sini ada anak-anak dan guru ya. Saya berkomunikasi dengan kalian berdua. Jadi hasil refleksi itu yang kita gunakan juga untuk ternyata masih perlu ditingkatkan dalam manajemen kelas misalnya. Perlu ditingkatkan media pembelajarannya lebih beragam lagi. Itu dari hasil refleksi. Terima dari saran, masukan dari teman-teman. Itu guru yang selalu reflektif. Kemudian nilai guru lagi yang kolaboratif jelas. Alhamdulillah dia sampai lulus ya. Guru-gurunya hebat luar biasa, bisa diajak untuk berkolaborasi bersama, bukan hanya di lingkungan BMP tetapi juga satu sekolah, bisa lintas pembelajaran. Begitu ya Pak Chandra. Inovatif, jelas. Kita sebagai guru bukan menggunakan media pembelajaran yang itu saja, tetapi kita harus inovatif. Ada apa lagi sih yang terbaru saat ini? Misalnya pembelajaran dengan AI, apakah kita sebagai guru sudah update tentang hal itu? Bisa menggunakannya atau menerapkannya, mengadaptasi dalam kelas pembelajaran kita. Lanjut Pak. Baik, nah di nilai-nilai guru penggerak ini yang nantinya akan menguatkan peran kita sebagai guru penggerak, yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran kelas. Dalam kelas juga pada lingkup kelas kita apakah sudah menjadi pemimpin pembelajaran dalam menerapkan strategi, rancangan pembelajaran kita, media pembelajaran yang kita gunakan. Lanjut, yang kedua menjadi coach bagi guru lain. Alhamdulillah di SMP 5 ya Bapak Ibu Pak Mari dan Bu ya, itu kita punya komunitas belajar Bakarsa. Jadi kita juga dari situ kita belajar praktik baik dari rekan-rekan yang ada di SMP 5 Kudus untuk terus mengembangkan diri, upgrade diri, menjadi coach bagi guru lain. Sesimpel untuk bagaimana sih Mbak ini Canva mengoperasikannya, itu kita sudah jadi coach bagi guru lain. Bukan hanya yang mulut-mulut, dia harus yang lain mengisi dalam satu komunitas besar atau lain tidak. Dari hal-hal yang sederhana. Ya Bu Julia ya. Terus kemudian yang ketiga mendorong kolaborasi. Jelas peran guru ini juga mendorong kolaborasi antar sesama teman. Kita belajar lintas dengan BMP dari satu komunitas sekolah, kita bisa berkolaborasi untuk wujudkan suatu kegiatan budaya positif yang ada di kelas. Atau hari ini kita belajar bersama-sama untuk menentukan visi dan kesimpulan. Kemudian yang keempat, mendorong kepemimpinan murid. Jelas sebagai guru kita mendorong untuk menumbuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan murid. Inovatif yang tadi ya, kita harus selalu belajar untuk terus berinovasi dalam pembelajaran. Nah, dinilai dan peran guru penggerak ini yang nantinya berkaitan dengan untuk menentukan visi guru penggerak yang nantinya akan mengacu pada visi sekolah. Lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu, visi adalah kekuatan, harapan dan doa. Kalau kita punya ini, punya harapan, kita punya harapan, punya doa, kita punya mimpi yang akan kita raih, kita punya tujuan yang akan kita capai, itu akan membuat kita menjadi semangat. Apa sih yang harus kita lakukan untuk mencapai visi tersebut? Jika kita melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan dan menggerakkan hati, kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Jadi kalau kita sendiri punya mimpi, satu-satunya kekuatan yang bikin kita semangat itu adalah mimpi sih sebenarnya. Kalau murid-murid juga seperti itu. Kalau punya mimpi kan, oke, mimpi aku pengen kuliah di sini. Maka mimpi tersebut yang dijadikan semangat kalian untuk belajar, untuk bagaimana caranya bisa mencapai. Itu yang dinamakan kekuatan visinya. Ya, lanjut Pak. Nah,
Bapak Ibu di sini sudah tahu visi dari SMP 5 Kudus atau baru kali ini membaca? Ada. Ya, di sini visi kita bersama-sama di SMP 5 Kudus yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila yang cerdas, bermartabat, dan berwawasan lingkungan. Sudah semua profil Pancasila ya. Indikatornya itu ada 5. Yang pertama, tingkah laku dan sikap kebiasaan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernama kritis, bergerak. Itu semua tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian indikator yang kedua, berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik. Karena di akademik saja, tapi di non akademik kita berprestasi. Ketiga, memiliki kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Seperti sekolah Adiwiyata juga ini memerlukan konsen yang tinggi untuk kita bisa bersama-sama. Terus kemudian yang keempat, menguasai teknologi yang jelas. Kita sebagai generasi sekarang, Gen Z ya rata-rata. Ada Gen Alpha di sini? Oke. Nah, kita dituntut sebagai pembelajar juga, sebagai guru, kita harus menguasai teknologi ini untuk dapat diimplementasikan dalam pembelajaran kita yang jelas. Kemudian terakhir, berprestasi dalam bidang seni dan olahraga. Nah, ini jelas di sampai 5 menonjol di bidang seni, budayanya, olahraga, bukan hanya di bidang akademik. Lanjut. Nah, ini tadi. Jadi, visi kita harus dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada berapa profil? Oke, apa saja? Itu. Baik, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini jelas harapan dari semua guru-guru yang ada di SMP 5 Kudus untuk murid-muridnya bisa dapat bisa memiliki karakter dari profil pelajar Pancasila ini. Bukan hanya dari kepintaran, kecakapan akademiknya, tapi dia juga memiliki nilai beriman, ketuhanan religius yang harus kita kembangkan. Kemudian mandiri, mampu membuka motivasi diri untuk terus belajar, untuk terus mengembangkan diri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Untuk slide selanjutnya, tanya pemantik giliran Pak Indra untuk menjelaskan dan memimpin diskusi kali ini. Saya persilakan Pak Indra Setiawan. Ya, terima kasih Bu Etika. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya, di sini saya ingin melanjutkan paparan visi dan prakarsa perubahan dari beberapa yang disampaikan Bu Etika tadi. Visi itu kalau kita maknai secara simpel itu sebuah impian, benar nggak Bapak Ibu? Di antara semua yang datang di sini, Pak Chandra, Pak Tris, Bu Julia, mempunyai sebuah impian atau tidak Pak? Punya. Kira-kira impiannya sudah ada yang terwujud apa belum? Ada. Nah, satu impian yang sudah terwujud apa Pak Tris? Ayo Pak Tris. Amin. Beri tepuk tangan untuk Pak Tris. Ya. Bapak Ibu, visi itu secara garis besar. Kalau Mas Okta pernah punya impian ya? Pernah. Jika kamu pernah punya impian ya? Punya. Di semua anak yang ada di SMP 5, dan kamu lihat punya impian besar ya? Punya. Harapan besar untuk SMP 5 ada? Coba kamu ngomong harapanmu untuk SMP 5 apa? Ayo, mewakili seluruh siswa yang ada di SMP 5 sebelum kita masuk ke
visi dan prakarsa perubahan. Apa? Silahkan Mas Okta berdiri, beri tepuk tangan. Ya. Mas Okta, coba sebutkan satu saja, nggak usah banyak-banyak. Untuk harapan saya mewakili seluruh siswa di SMP Magdus, saya harapkan SMP Magdus dapat terus memiliki inovasi dalam mencetak generasi muda dan sesuai dengan jadwalnya, yaitu cerdas bermartabat melalui dari semua guru dari sini. Saya harapkan bisa terus maju mencetak generasi. Iya, istimewa. Kalau istilah makanan itu paket lengkap yang disampaikan oleh Mas Okta. Benar nggak teman-teman? Benar. Iya, sudah mewakili, dan yang menjadi harapan itu semoga bisa tersampaikan melalui visi yang sudah kita gagas secara bersama-sama. Sekolah membuat visi, tujuannya mempunyai sebuah blueprint, istilah kata kerennya sekarang, atau gambaran konsep di masa depan, sehingga kita bisa mengikuti kodrat zaman. Benar atau tidak? Kodrat zaman yang sekarang berkembang itu eranya apa, anak-anak? Digitalisasi. Digitalisasi itu mengikuti pola perkembangan, tapi kita harus berpedoman dengan filosofi nilai P5 itu yang tadi disebutkan apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Paham? Gagasan besar sekolah itu bisa terwujud dari karakter yang kalian miliki. Kita punya gambaran visi banyak, tapi kalau kita dalam diri tidak mempunyai impian, apakah visi itu bisa berjalan? Tidak. Kunci dari semuanya adalah tekad dan keinginan kita untuk meraih impian, sehingga visi sekolah bisa terwujud. Benar? Benar. Sekarang Bapak Ibu dan anak-anak bisa berdiri sebentar. Iya. Sebelum kita mulai ke pertanyaan pemantik, saya ingin ice breaking sebentar. Ini hanya simpel. Iya. Saya pengen meminta bantuan Bu Julia ke depan dan Bu Julia ya. Iya, Bu Julia ke depan. Dan Bu Nur Hayati ke depan. Iya Bu. Iya. Iya, nah sekarang Andika ke depan, Andika dan Bella ke depan. Iya. Ya, ini mengikuti saya ya Bapak Ibu. Kita lemas dulu, lemas, jangan tegang. Saya di sini tegang, tapi dari saya tegang ya Bapak Ibu. Oke, sekarang jari 5 di atas, simpel. Ini dibentuk pistol, ini tanda peace. Nanti dibolak balik kiri kanan dia bapak ya. Yuk mulai. Bapak Ibu siap? Ya. Yuk mulai. Yang pertama pistol ke kanan, peace. Dibalik 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo, mulai cepat ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, fokus. 1, nah, lagi. Yo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang fokus lagi. Ini sudah selesai ya. Yang ini simpel Bapak Ibu. Ini telunjuk ini dan jempol bergantian kiri dan kanan. 1, 2, 3. Mulai ke kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Bisa ya? Bisa. Ayo kita mulai dari posisi kanan dulu Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dan Pak Syah pinter banget. Yo, 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri.
Silakan duduk. Ya. Ya. Bapak Ibu, yang kan Bapak Ibu lihat dan anak-anak lihat, tadi paparan visi misi itu intinya impian anak-anak. Kita punya gagasan yang besar dan mengikuti kodrat zaman tanpa menghilangkan cara. Nah, di sini ada pertanyaan. Coba Pak Indra bacakan ya, nanti bisa ditanggapi ya. Iya. Apa visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, kalau kita mengenai Bapak Ibu, keberpihakan kurikulum merdeka itu adalah muatan diferensiasi pembelajarannya di kelas. Yang utamanya kita sebagai guru itu banyak sekali disediakan inovasi-inovasi atau kebebasan dalam berkreasi untuk menghasilkan murid yang kreatif. Nah, di sini ada satu visi. Sudah selaraskah kita dalam kerangka mengembangkan murid sesuai dengan nilai keberpihakan kita kepada murid di sekolah ini? Di situ Bapak Ibu guru mencoba untuk berpendapat, menyampaikan visinya yang diharapkan dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan keberpihakan kepada murid? Nah, di sini saya akan mencoba memberikan kesempatan waktu selama 5 menit. Bapak Ibu bisa berdiskusi sesuai dengan pertanyaan pemantik yang ada di tampilan slide di depan. Saya bagi kertasnya, kertas memo. Nanti Bapak Ibu bisa menempelkan di sini. Oke. Monggo Bapak Ibu, secara garis besarnya tadi Bapak Ibu bisa menjawab, apa visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Pasti Bapak Ibu punya sebuah harapan, benar atau tidak? Seperti Pak Kris tadi, impiannya yang sangat luar biasa. Ya, ya. Pak Kris, ya Pak Kris, siap Pak Kris, ya. Nah, dari Bapak Ibu, saya memohon nanti ada 2 pemaparan dari yang Bapak Ibu jawab. Nanti saya mohon bantuannya dari Bu Nur Hayati ya Bu ya. Ya. Dan Bu Putri nanti bisa membantu untuk menjawab ya Bu ya. Iya. Ini yang anak-anak belum waktunya untuk menjawab, nanti ada kesempatan untuk menjawab. Ya. Lanjut. Nah, dari pertanyaan pemantik yang tadi Bapak Ibu dari Bu Nur Hayati
menurut saya ini sudah profil pelajar Pancasila kalau dilihat dari murid-murid yang selama ini kita bersama dengan murid-murid itu mandiri sudah ada, beriman, bertakwa, alhamdulillah semuanya, baik yang muslim maupun non muslim. Oke. Terus yang kreatif ya banyak, malah lebih dari ekspektasi kita, seperti itu Pak. Ya berwawasan lingkungan di sini oke semuanya, begitu menurut saya. Terima kasih. Ya, yang disampaikan Dr. Hayati sangat benar. Dalam setiap karakter, dalam visi kita sudah menggambarkan tujuan kita di masa depan yang mencetak anak yang cerdas dan bermartabat, Bapak Ibu. Ya, satu kali kesempatan Bapak Ibu, monggo untuk Bu Putri berkenan menyampaikan jawabannya ke depan. Ya. Terima kasih Bu Putri, beri tepuk tangan buat Bu Putri, Bapak Ibu ya. Ya, menjawab dari pertanyaan yang tadi, apakah visinya sudah selaras? Saya berpendapat sudah Pak. Karena dilihat dari visi yang cerdas bermartabat itu, anak-anak di SMP 5 sekarang ini sudah memiliki karakter yang sesuai dengan harapan, yaitu cerdas dan bermartabat. Itu saja pendapat dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih dengan Bu Putri ya. Apa yang disampaikan Bu Putri itu benar. Anak-anak SMP 5 itu sudah bisa mengikuti perkembangan kodrat zaman. Salah satu contoh yang paling sempurna adalah ketika anak bisa mengikuti proyek P5 dengan baik. Di situ terjadi sebuah proses dan anak mampu mengembangkan sesuai dengan potensi dan karakter yang dia punya. Contoh pada saat pemilihan OSIS, Mas Okta ini dipilih murni oleh sekolah dan kampanye melalui sistem proyek yang dihasilkan dari keseluruhan pendapat yang ada di sekolah, melalui proses kampanye, melalui proses sosialisasi, sehingga menghasilkan visi dan tujuan yang sempurna dengan potensi dan karakter murid yang sudah disiapkan. SMP 5 menjadi generasi cerdas dan bermartabat. Ya, langsung saja ke intinya Bapak Ibu, prakarsa perubahan. Setiap perubahan itu dimaknai oleh kita sendiri, itu adalah inovasi yang harus kita gali secara pelan-pelan dan harus ada tahapan yang konsisten sehingga kita bisa mengaplikasi perubahan itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan ketika sudah menjadi kebiasaan, perubahan itu akan terbawa oleh semua lingkungan yang ada di sekolah. Intinya, kita sebagai guru itu mempunyai tanggung jawab besar dalam menerima hal yang kita ambil dari proses perubahan kodrat zaman. Seperti kita harus mengikuti perkembangan zaman sekarang di era teknologi yang banyak. Bapak Ibu guru dituntut untuk belajar yang namanya platform-platform digital. Benar atau enggak Pak Tris? Di usia kita yang semakin bertambah, kita dituntut untuk berinovasi. Di sisi lain ada semangat yang timbul, tapi di sisi lain kita juga akan semakin gampang terbawa suasana yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi inti dari prakarsa perubahan itu adalah bukanlah slogan, bukan pula judul kegiatan. Prakarsa perubahan ditulis dalam bentuk pamflet yang dimulai dengan kata kerja dan diharapkan kita mampu mengikuti perkembangan kodrat zaman Bapak Ibu.
kita bisa berkolaborasi menciptakan suatu inovasi pembelajaran dan kreativitas dalam pengembangan peserta didik. Sesimpel itu kita harus keberpihakan kita kepada murid sehingga potensi murid itu tergali dengan baik dan karakter murid akan muncul. Ya, nah ini ada sedikit langkah dari prakarsa perubahan. Mungkin Pak Tejo bisa melihat banyaknya tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam prakarsa perubahan. Tapi 5 tahapan ini bisa dikembangkan lagi Bapak Ibu. Monggo Bu Etika dilanjut Bu. Nah ini yaitu menggunakan tahapan baca. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Itu pondasi dari prakarsa perubahan Bapak Ibu. Sedikit ilmu yang mungkin bisa menjadi patokan kita dalam membenahi kodrat zaman atau tuntutan kita dalam proses pembelajaran, pengambilan proses hukuman, visi sekolah, dan macam-macam. Monggo berarti dilanjut Bu. Prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Mencerminkan visi sekolah berarti kita harus mempunyai sebuah impian Bapak Ibu. Nah, dalam mewujudkan visi sekolah kita yang mempunyai slogan cerdas dan bermartabat, berarti kita harus mampu menggali rasa kreativitas anak dan mengembangkan setiap potensi yang sudah dimiliki anak, sehingga anak itu mampu menjadi anak yang mempunyai karakter yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu. Visi sekolah kita itu mewujudkan anak yang cerdas dan bermartabat, mampu menjadi pegangan anak ketika dewasa nanti, bagaimana anak bisa melalui setiap proses yang ada di masyarakat, bisa menumbuhkan karakter yang kuat, tidak gampang mudah menyerah, mempunyai rasa disiplin yang kuat. Benar atau tidak? Harapan kalian tidak menjadi anak yang gampang menyerah. Itu tujuan dari visi sekolah, menyiapkan anak-anak yang unggul dalam segala hal untuk tantangan ke depan. Nah, Bapak Ibu, masih ada PR lagi untuk kita Bapak Ibu. Di sini ada sebuah pertanyaan dan belum terselesaikan, masih ada beberapa pertanyaan rumpah. Silahkan Bapak Ibu, saya berikan kesempatan, saya bagi memo lagi Bapak Ibu untuk menjawab setiap pertanyaan rumpah dan ditempel di dalam kertas plano ini Bapak Ibu. Ya, dibesarkan Bu, coba. Ya. Pasti Bapak Ibu, ya, pasti Bapak Ibu pernah merasakan menjadi guru yang mempunyai murid yang cerdas, karakternya unggul, mampu menaati peraturan dengan baik. Nah, bagaimana dalam pandangan Bapak Ibu murid yang Bapak Ibu impikan? Kalau saya sebagai guru Bapak Ibu, karena mata pelajaran saya PPKN, saya pengen melihat murid saya itu kalau saya datang itu wajahnya ceria Bapak Ibu. Iya, tidak ngeluntruk terus ngantuk Bapak Ibu. Saya datang murid senyum, wah Pak Indra.
Saya lihat anak senyum tambah ganteng. Itu harapan saya. Dan yang paling utama bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Itu monggo Bapak Ibu bisa dijawab, saya berikan waktu tidak banyak Bapak Ibu, hanya 10 sampai 15 menit. Nanti jawabannya bisa ditempel yang di depan sini. Sekaligus tadi yang Bapak Ibu jawab bisa ditempel di depan. Iya. Yang nomor 1, kalimat pertanyaan rupanya, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu? Kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah saya dan guru lain di sekolah saya beberapa pertanyaan yang bisa dilengkapi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu guru nanti yang menjawab. Nanti ada juga pertanyaan untuk murid. Murid nanti yang menjawab. Kalian bebas. Mau ngomong Pak Hendra ganteng ya nggak apa-apa. Satu pakai lengkap. Iya, memimpikan. Pak Tris, ya, Pak Tris dan Pak Chandra sudah selesai Pak Tris ya. Sudah. Cerdas bermanfaat. Iya. Cerdas tambah 5 cerdas. Iya. Iya, iya. Nanti yang siswa nanti dulu, lalu pertanyaannya juga ada banyak, ada 1000 ya, 2000. Nanti mohon bantuan dari Pak Tris untuk bisa menjawab kalimat terombang yang ada di sini. Yang apa dijawab? Yang terakhir apa buat kita? Terus nanti minta bantuan Pak Tejo untuk menjawab juga Pak Tejo. Center of Excellence. Dan Pak Chandra juga nanti bisa meminta bantuan untuk menjawab Pak Chandra. Tiga-tiganya langsung menjawab berilama juga apa-apa. Iya.
Ya, saya salah sebentar ya Bu. Pak Grace, silahkan itu mencoba menjawab Pak Grace. Ya, beri tepuk tangan untuk Pak Grace Bapak Ibu ya. Guru hebat SMP 5 yang sangat pintar dalam ngeband. Terima kasih Pak Indra atas kesempatan yang diberikan. Mungkin Bapak Ibu berkenan menerima jawaban saya yang memang kebanyakan memang cerdas bermartabat. Untuk pertanyaan yang pertama, yakni kita memimpikan murid-murid yang tentunya cerdas bermartabat. Apalagi ada kata martabat di belakang, ini semacam menjadi tanggung jawab saya sebagai guru bahasa Jawa. Martabat ini kan biasanya kaitannya tentang kehormatan. Kehormatan seseorang itu biasanya dikaitkan dengan unggah-ungguhnya. Nah, itu yang saya impikan. Gitu ya. Semoga saja siswa-siswi SMP 5 sini menjadi pribadi yang betul-betul bermartabat atau memiliki unggah-ungguh yang baik. Satu pertanyaan dia. Oh, ada terusnya lagi. Oh, bergantian. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Mungkin aja salah kata Bapak. Ya benar Bapak Aris Bapak Ibu. Emang benar, sangat istimewa yang disampaikan oleh Pak Grace. Unggah-ungguh, kalian harus mampu menerapkan dengan baik. Unggah-ungguh itu hal yang sederhana, tapi sangat sulit kita lakukan secara terus atau konsisten. Ibarat kata kita itu hanya menjadikan sebuah nama tanpa makna. Kita itu istilah kata atau lihat di generasi yang sekarang harus bisa meningkatkan nilai norma kesopanan dengan baik. Orang yang pintar belum tentu mempunyai adab, tapi orang yang beradab pasti akan disegani oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Benar nggak? Benar. Itu harapan dari SMP 5, menjadikan seorang anak yang bermartabat, mampu disegani di lingkungan masyarakat. Monggo Pak Tejo menambahkan, silahkan Pak Tejo ke depan. Beri tepuk tangan untuk Pak Tejo Bapak Ibu. Salah satu kesisaan dari SMP 5 Kudus yang berperan untuk SMP 5 Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Indra. Tapi sayangnya kok alumni jadi siswa mengajar. Dan yang saya hormati PP sekaligus teman seperjuangan. Iya. Saya juga kaget. Kalau kita sesuai dengan pertanyaan pada intinya bahwa seorang guru itu seperti yang gadget di antara adalah menuntun
Ini yang bisa lakukan ini sering terjadi seperti itu. Ketika ketakutan maka dia perilakunya nanti akan menjadi buruk. Yang jelas karena secara BK itu nanti bimbingan konseling itu temperamentalnya akan naik dan dihabis. Maka dari itu yang perlu ditekankan adalah kita seorang pendidik adalah penuntut. Ya itu aja Pak. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan Bapak Tejo dan Ibu. Benar sekali, kalau dalam bahasa guru penggerak itu ada kata-kata tergerak, bergerak, dan menggerakkan Bapak Ibu. Yang disampaikan Pak Tejo itu salah satu tagline dari guru penggerak juga. Kita sebagai guru harus bisa menjadi tauladan untuk murid, bukan hanya dalam segi keilmuan, tapi dalam segi perilaku. Contoh, kalau kita sebagai guru itu hal yang paling sederhana yang membuat anak membekas adalah kita mampu memberikan perhatian kepada murid. Sederhana saja, ketika ada yang tidak masuk di kelas kita bertanya, itu sebuah perhatian kepada murid dan bisa menjadi tauladan untuk murid. Dan kita bisa memberikan aturan yang baik di dalam kelas tanpa menggunakan emosi dan tindakan yang tidak baik. Seperti itu Bapak Ibu, hal yang bisa kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh Pak Tejo. Satu pertanyaan lagi Bapak Ibu, nanti kita lanjut untuk pertanyaan anak-anak. Pak Chandra, silahkan memberikan jawabannya. Bisa maju ke depan. Beri tepuk tangan buat Pak Chandra, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang bisa diberikan kepada saya. Akan coba untuk menjawab. Kita percaya bahwa murid adalah, menurut saya sebagai pendidik, bagi saya murid itu adalah sebagai penerus dan lisan. Jadi saya sebagai pendidik itu ingin sekali memiliki siswa yang bisa menjadikan bangsa ini lebih baik. Dengan cara bagaimana sebagai guru kita juga harus bisa memberikan contoh yang baik. Tadi ini dari sampaikan dari Pak Tejo bahwa guru itu adalah penuntun Pak, menuntun, memberikan contoh yang lebih baik supaya siswa bisa menjadi sebagai penerus bangsa yang baik. Seperti itu. Terima kasih. Bapak Ibu, beri tepuk tangan Bapak Chandra. Ya, dalam menumbuh kebanggaan anak itu hal yang paling utama itu anak harus memiliki yang namanya nilai dan karakter. Tujuan kita sebagai guru itu bukan mengamalkan ilmu saja Bapak Ibu, tapi membina sifat dan mental anak sehingga anak itu bisa terjaga dalam pertumbuhannya dan bisa melewati setiap prosesnya dengan nilai kesopanan yang ada di masyarakat. Maka Bapak Ibu, nah itu sedikit rangkuman atau jawaban atas pertanyaan yang rumpang di atas. Ada sebagian Bapak Ibu yang sudah mewakili dari guru-guru yang ada di SMP 5 Kudus. Di sini nanti Bapak Ibu bisa menempelkan semua jawaban yang ada di memo di kertas plano Bapak Ibu. Monggo yang sudah selesai bisa ditempelkan di kertas plano Bapak Ibu. Mulai dari Pak Tejo, Bu Julia, dan Bu Yati bisa diwakilkan Pak Tejo. Ya, Pak Teris, Pak Dian. Terima kasih.
Siap, istimewa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menjawab kalimat rumpak yang menjadi tujuan kita menerapkan visi ke depan. Sekarang anak yang hadir di sini yang mewakili siswa di SMP 5 bisa menjawab pertanyaan itu. Ini, nah, ada 3 yang harus kamu jawab. Pembelajaran apa yang kamu inginkan sebagai murid? Sekolah yang bagaimana yang kamu impikan sebagai murid? Kamu memimpikan guru yang seperti apa? Itu beberapa. Pak Indra berikan waktu 5-10 menit untuk menyelesaikan soal yang Pak Indra berikan. Pembelajaran apa yang kamu inginkan sebagai murid? Kalau Pak Indra pengen jadi murid, Pak Indra pengen pelajarannya itu menarik, interaktif, dan mampu membuat kita tidak merasa jenuh dalam pembelajarannya. Tapi jangan ditulis bebas tugas, gak ada PR loh ya. Contoh, kamu bermain kuis di pelajaran yang kamu sukai, kamu membuat apa yang bisa membuat diri kamu senang, sehingga pembelajaran itu kamu ikuti. Pembelajaran 3 jam serasa 30 menit karena yang kamu rasakan kelasnya menyenangkan. Sekolah yang bagaimana yang kamu impikan. Kamu menjadi murid itu pasti punya impian ketika kamu bersekolah di SMP 5, mempunyai sarana prasarana yang lengkap atau apa yang bisa kamu banggakan, bisa kamu tuliskan. Kamu memimpikan guru ya seperti apa? Contoh seperti Pak Chandra yang selalu ceria, Pak Tris yang hobinya main gitar, pandai dalam membaca puisi cinta ya Pak Tris. Sarana ya. Guru yang gak pernah kasih tugas. Ya. Coba Bella bisa menjawab ke depan. Ya Papa gak usah takut. Di sini ya nomor 1, monggo Bella beri kebenangan untuk beberapa. Ayo Bella. Dan Papa, semua jawaban pasti ada kurang lebih. Saya mau menjawab pertanyaan romantik yang diberikan oleh Pak Hendra. Soalnya itu pembelajaran apa yang kamu inginkan sebagai murid? Pembelajaran yang saya inginkan sebagai murid adalah pembelajaran yang gurunya itu gimana ya, berpihak pada murid, perhatian gitu loh, enggak apa sih, mendengarkan sisi muridnya gitu loh Pak. Terus yang banyak berinteraksi dengan muridnya, enggak melulu
biar nggak bosan, biar pembelajarannya terasa menyenangkan dan enjoy. Udah, terima kasih. Tepuk tangan untuk beliau Bapak Ibu. Ada lagi tambahan untuk pertanyaan nomor 1. Andika mau mencoba? Tidak apa-apa. Andika atau Manukila? Ya Manukila ke depan. Monggo Manukila. Iya, ya Bapak disampaikan. Nomor 1 sama 2 disampaikan Bapak. Mewakili semuanya anak-anak SMP 5. Beri tepuk tangan untuk Manukila Bapak Ibu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberi sama Pak Hendra ya. Untuk pertanyaan pertama yaitu pembelajaran apa yang kamu inginkan sebagai murid? Sejujurnya jawaban saya tidak jauh berbeda dengan Bella. Mungkin karena kita sesama murid itu ngerasa ya itu yang kita inginkan gitu ya. Untuk saya sendiri itu memimpikan pelajaran yang interaktif, tidak melulu tentang teori saja. Jadi pelajaran itu gak merasa bosan gitu loh. Kayak apa? Sesuaikan dengan minat-minat muridnya juga gitu loh. Kayak ada prakteknya, diselingi dengan seperti tadi explicating dan semacamnya. Untuk pertanyaan nomor 2, sekolah yang bagaimana sih yang kamu impikan sebagai murid? Untuk saya sendiri memimpikan sekolah yang ramah anak, tertib, aman, nyaman, yang bersih dan berfasilitas lengkap. Jadi apapun yang kita butuhkan tuh sekiranya ada gitu loh. Tapi untuk SMP 5 sendiri menurut saya sudah cukup lengkap ya. Kalau dibandingin sekolah saya ya, di sini tuh lebih lengkap jujur sebenarnya. Jadi ya menurut saya SMP 5 sudah cukup mewujudkan yang apa saya impikan gitu. Sekian saja sekiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, harapan Bapak Ibu pun sama Mano. Ketika Bapak Ibu datang akan memberikan yang terbaik untuk kita semua, dan semua yang menjadi harapan Mano bisa disampaikan ke seluruh siswa dan Bapak Ibu bisa menerapkan dengan baik semuanya. Ya, ada satu perwakilan dari Jawa, Mas Okta maju ke depan untuk menjawab. Beri tepuk tangan untuk Mas Okta Bapak Ibu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yakni sekolah yang bagaimana yang kamu inginkan sebagai murid. Ya, untuk saya sendiri, saya itu menginginkan sekolah yang memiliki tenaga pengajar atau guru yang baik, yang menjunjung tinggi nilai hak asasi siswa, mau mendengarkan siswa, dan juga kalau bisa sebagai guru itu jangan pernah meremehkan siswanya dalam hal menyangkas biasanya. Karena saya sering melihat teman saya dibutuhkan dan dia yang merasa agak down. Lalu untuk yang berikutnya yakni kamu memimpikan guru yang seperti apa? Saya memimpikan guru yang menyenangkan sehingga siswa juga dapat belajar dengan nyaman. Kalau di SMP 5 ini banyak, salah satunya yang favorit saya ialah Guru Rohana. Beliau sering memberikan pelajaran praktek dan juga saya sering bercanda dengan beliau, jadi kayak lebih berasa aja gitu interaksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Okta. Benar Bapak Ibu, yang disampaikan Mas Okta itu adalah penguatan untuk Pak Indra juga. Karena di sisi lain Pak Indra masih sering menganggap bahwa murid ini hanya mengikuti pelajaran, itu tidak fokus pada materi. Tapi ketika Pak Indra tegur murid ini, dia dan diperhatikan dengan baik. Murid yang awalnya tidak mau memperhatikan, jika diberikan perhatian, bisa meningkat cara dia belajar, potensi yang dia miliki bisa berkembang dengan baik. Bapak Ibu, sekiranya untuk menjadi guru itu harus mampu menjaga perasaan dari siswa ya itu yang masih Pak Indra pelajari. Itu mungkin butuh waktu karena Bapak Ibu guru itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Bisa saja itu mendisiplinkan kamu dalam konsep pembelajaran dan aturan sekolah,
bisa juga mendorong kamu untuk lebih giat lagi dalam belajar. Dalam hal-hal utama, konsep dari Bapak Ibu guru di sekolah, tujuan utama adalah menaati aturan dan membuat potensi anak itu berkembang sehingga kedepannya anak itu mempunyai istilah kata itu karakter yang kuat di masyarakat. Jadi ketika Bapak Ibu tegas sama kamu di kelas, itu tujuannya kamu nanti biar terbiasa di lingkungan masyarakat. Aturan di sekolah itu yang kamu maknai, semakin banyak kamu terapkan ketika kamu turun di masyarakat nanti, yang ada di norma-norma lingkungan masyarakat itu bisa kamu lalui dengan baik, sehingga kamu mempunyai karakter yang bisa, istilah kata itu dewasa sebelum berkembang. Konsep dari pemimpin itu mampu memahami aturan dengan baik dan bisa mengajarkan aturan itu di lingkungan sekitar. Seperti itu. Itu inti dari Pak Indra yang sampaikan. Ada tambahan, Bapak Ibu sudah cukup? Cukup, akan saya kembalikan ke Bu Etika. Monggo Bu Etika. Baik, terima kasih Pak Indra sudah memimpin diskusi tadi. Baik teman-teman dan rekan-rekan guru dan murid-murid yang ada di sini, tadi kita sudah berdiskusi tentang apa saja sih yang menjadi mimpi kita, apa saja yang menjadi harapan kita, apa saja yang guru yang seperti apa yang kita inginkan, sekolah yang seperti apa yang kita inginkan. Mari kita suruhkan bareng-bareng bersama-sama apa sih yang hasil diskusi yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama, visi sekolah kita yang Bapak Ibu tulis tadi sudah sejalan ya, sudah sejalan dengan visi sekolah, sudah sesuai dengan visi sekolah, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan murid yang cerdas, bermartabat dan berwawasan hukum, selaras ya dengan visi dan visi sekolah Hasan Kudus. Kemudian harapan kita bersama adalah kita mewujudkan pembelajaran yang selalu menyenangkan, yang selalu berpihak kepada murid. Kita sebagai guru harus perlu untuk memfasilitasi apa sih yang menjadi kebutuhan pembelajaran murid di kelas. Baik. Kemudian saya sampaikan closing statement-nya. Visi adalah peta jalan ke arah impian yang kita tuju. Dengan visi yang jelas, kita dapat menginspirasi tindakan dan menciptakan perubahan yang kita inginkan. Terus, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam diskusi visi dan perubahan, prakarsa perubahan yang kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih juga kepada murid-murid SMP 5 yang mau bersama-sama untuk mendiskusikan apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi harapan-harapan kalian kepada sekolah di SMP 5 sendiri. Baik, saya tutup diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus kepada Pak Hendra dan dengan Bu siapa tadi saya lupa, Bu Etika. Oke, luar biasa sekali pemaparan dalam memimpin diskusi dan pemaparan beliau-beliau berdua ini yang merupakan kader-kader guru yang hebat, guru yang hebat untuk saat sekarang ini dan masa yang akan datang. Luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, adik-adik yang saya cintai, yang saya banggakan, luar biasa sekali. Dengan kegiatan ini tentunya kalian, terutama yang adik-adik ini menjadi plong ya. Coba saya minta salah satu dari
mewakili setelah kegiatan ini apa yang kalian rasakan? Setelah ada Pak Hendra dan dengan Bu Etika ini mengadakan kegiatan tentang visi sekolah atau kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, pemaparannya tadi kegiatan ini kalian merasa bagaimana? Monggo salah satu kan adik-adikku saya, salah satu mungkin bisa refleksi kegiatan ini bagaimana, rasanya kalian bagaimana? Yuk, monggo salah satu mungkin bisa menunjuk Pak Hendra, salah satu monggo. Mas Rehan atau? Monggo silakan. Ya, kita beri aplaus dulu anak-anakku. Ya, monggo. Oke, untuk perasaan saya kegiatan hari ini tuh jadi tahu guru-guru itu sudah memaparkan apa itu profil pelajar Pancasila dengan mengimplementasikan terhadap murid-murid. Jadi plong ya Mas ya. Ya, jadi apa yang kamu inginkan ternyata ini dan kamu tahu bahwa yang diinginkan Bapak Ibu guru itu juga seperti ini. Jadi plong ya, seneng ya. Ya, bisa berkolaborasi semacam ini seneng ya. Ya, silakan duduk. Nah, saya minta satu guru yang mewakili monggo untuk kegiatan ini kira-kira merasakan apa? Monggo salah satu Bapak Ibu. Monggo bisa dibantu ya salah satu dari Bapak Ibu guru. Tulis mungkin tulis. Malah tulis. Yes. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Terima kasih Bu Dian, Pak Marti sama Pak Hendra Benika atas pemaparannya ini sehingga pas dari kegiatan ini sehingga saya tahu, kami tahu ya. Apalagi di bidang kesiswaan sama kurikulum, jadi tahu apa yang sebenarnya yang diharapkan oleh anak-anak. Nah, itu berarti hak kamu dan harusnya kamu juga tahu apa kewajiban yang harus diberikan. Ya, jadi imbang antara hak dan kewajiban. Sebagai guru kita juga tahu akhirnya apa sih yang akan kita berikan kepada anak didik kita untuk kemajuan di bidang menyongsong abad yang lebih lanjut lagi yaitu melebihi abad 21 dan kita menyambut di Gen Alpha. Ini kan kamu masih Gen Z ya? Alpha wes yakin Alpha gitu. Jadi kita siap mempersiapkan, sudah siap, terus kita sudah tahu kemudian apa yang akan kita lakukan itu ke depannya itu seperti apa sebentar. Nonton ya Bapak Ibu, itu dari curhatan dari kami sebagai guru dan kita juga harus pandai-pandai berwawasan bagaimana untuk lebih update lagi, jangan sampai kita itu kalah dengan murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali Bu Wis. Ya, kalau melihat refleksi dari anak-anakku dan juga Bapak Ibu guru, memang dirasa sudah plong ya. Ternyata kadang kita berjalan tetapi nggak tahu jalannya kemana. Dalam perjalanan itu kadang ada lika-likunya, ada minggu, ada kerja dan lain-lain, kita juga nggak tahu. Nah, mungkin saat sekarang ini kalian anak-anakku khususnya jadi tahu, oh yang diinginkan Bapak Ibu guru seperti ini. Saya harus bagaimana? Saya sebagai siswa harus bagaimana? Dan Bapak Ibu guru juga tahu dari dua anak tadi keluhannya, anak-anak itu pengen pembelajaran itu yang menyenangkan Bapak Ibu. Yang menyenangkan itu yang bagaimana nanti kita kemas dalam bentuk pembelajaran yang menyenangkan, tentunya yang berpihak pada murid di sini. Dimana sekali lagi kalau menurut KHD yang kita ambil filosofinya di sini bahwa anak itu bukan kertas kosong. Anak dilahirkan di dunia ini, Allah menciptakan manusia di sini tidak seperti kertas kosong. Jadi anak itu sudah mempunyai potensi
potensi. Anak nakal sekalipun, kalau panjenengan mengatakan nakal, tapi justru anak nakal itu dalam kategori yang tinggi ya kecerdasannya. Nah, tinggal seorang guru itu hanya memoles, menebalkan istilahnya lukisan-lukisan, bahkan bisa mewarnai bersama-sama dengan muridnya dari potensi yang mereka miliki. Ternyata anak sekarang senang ya kalau bapak ibu punya itu menyenangkan dalam arti humoris, mungkin humoris ya, cenderung pada humoris ya. Nah, tetapi kalau bapak ibu guru mengajar humoris terus 1 jam itu pembelajaran, mungkin ya tujuannya nggak akan tercapai, tentunya tetap pembelajaran, tetapi juga dengan istilahnya pembelajarannya masuk, tetapi tidak tegak, menyenangkan kan gitu. Nah, mungkin tambahan sebagai anak-anak tadi, bapak ibu guru juga diperlukan adanya ice breaking ya, untuk di awal, di tengah, bahkan di akhir. Minimal memberikan support, semangat kepada anak-anak di sini. Senang nggak, Mas? Kalau bapak ibu guru memberikan ice breaking, senang nggak? Senang. Tapi maksud seharian ice breaking terus kan gitu ya? Enggak tentunya. Sehingga di sini komunikasi ini yang kita harapkan, apa yang diharapkan, dan nanti kalau tidak salah Mas Mbak ini CGP ini sudah masuk ke tahap kesepakatan ya, sudah termasuk nanti segitiga restitusi dan selebihnya ya, sudah masuk 1.4 ya Pak ya, 1.4 nanti akan semakin banyak mempelajari tentang bagaimana mengelola kelas, bagaimana membuat kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas, kemudian menyelesaikan suatu masalah ya, itu menyenangkan. Nanti selain itu nanti tadi panjenengan sudah luar biasa, sudah menyebutkan adanya coaching itu, nah itu lebih senang lagi nanti masuk materi itu, okay? Itu Bapak Ibu guru luar biasa sekali. Kalau kita review dari visi sekolah, kalau boleh saya bacakan di sini untuk SMP 5 Kudus dengan visi sekolah, mewujudkan profil pelajar Pancasila yang cerdas dan bermartabat yang berwawasan lingkungan. Nah, tadi berarti kalau di sini secara umum profil pelajar Pancasila sudah diungkapkan, sudah disebutkan, berarti masuk nih. Jadi dalam visi semua sudah masuk sesuai dengan harapan dan cita-cita. Jadi tadi disebutkan misalnya keimanan dan ketakwaan, adanya sikap sopan santun yang ditegakkan, gitu Pak. Berarti secara langsung atau tidak sudah masuk pada visi sekolah. Sampai ke 6 dari profil pelajar Pancasila juga sudah masuk di dalamnya Pak. Sehingga kalau melihat visi sekolah di sini sudah memenuhi harapan dan cita-cita dari warga sekolah Pak. Sehingga ini hanya perlu dipertebal lagi, perlu proses pengimplementasian lagi dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelaksanaan khususnya dalam proses pembelajaran. Hanya perlu dipertebal lagi Pak di sini, sehingga kalau melihat visinya itu sudah sesuai dengan harapan dan cita-cita. Demikian. Mungkin Pak Marti mau menambah untuk yang refleksi, Pak Marti monggo. Terima kasih Bu Dian, terima kasih rekan-rekan dari JDB, dan juga yang saya hormati Pak Yai Tejo ini hadir. Ini harusnya beliau ini nanti yang mau itu. Kebetulan ini rencang dan jabatan kan Ketua Budiri Kabupaten Pulau Desa Karangbener. Dan saya hormati semuanya yang hadir. Ini saya hanya memberikan sedikit penguatan saja di Bapak Ibu dalam proses pendidikan CGP. Ini kita memang belajar membuat visi dari seorang pendidik. Proses yang mana proses ini diharapkan bisa menjadi dasar pengembangan visi sekolah. Jadi seorang guru penggerak harus punya visi yang mana nanti bisa menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolahnya masing-masing. Yang mana visi misi tersebut memang harus berpihak pada murid, karena sebuah sekolah pembelajaran sekolah ini memang harus berpihak pada murid. Dan pada hari ini, diskusi hari ini merupakan proses belajar dari JDB dan
masukan atau pendampingan saja. Dan saya berharap proses CGP ini dalam membuat visi misi ini bisa memfasilitasi ya, cita-cita dari sekolah ini, khususnya SMP 5 Kudus ini, agar nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan tentunya juga perlu diskusi dengan rekan-rekan sejawat, dengan kepala sekolah, ya, terutama kepala sekolah selaku penanggung jawab, dan juga dengan murid, ya, melibatkan murid, ya, murid. Karena saat ini mungkin sedikit informasi saja. Kalau di SD Pak Bu, ya, ini ketika membuat visi misi kan kita tidak tahu jujur kalau visi misi ini. Saya yakin Pak Tejo paham mengenai SD. Ya. Pokoknya jujur kalau visi misi ini, entah itu melalui dari apa, tanpa melihat kemampuan guru-gurunya, tanpa melihat kemampuan sarprasnya, ini kepala sekolah copy paste dengan sekolah lain. Ini yang umum terjadi di SD seperti itu Pak. Nah makanya calon-calon guru penggerak ini sebagai agen-agen perubahan nantinya dipersiapkan untuk menjadi agen-agen perubahan, atau paling tidak untuk menyebarkan praktek-praktek perubahan yang lebih baik. Dari itu proses diskusi pada pagi hari ini sudah menurut saya sudah berjalan dengan baik, sudah ada feedback, sudah ada timbal balik dari masing-masing, terutama dari murid, dari rekan guru, sudah baik. Tentunya saya berharap tidak hanya berdiri di sini, kolaborasi ini ketika nanti ini sebagai saran dari CGP, setelah nanti panjenengan 6 bulan sudah selesai, ini tetap kolaborasi semacam ini sering-sering dilakukan untuk mendorong kemajuan pendidikan khususnya di SMP 5 Kudus ini. Saya kira itu Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada CGP, kepada Bapak Ibu yang lainnya yang telah berkenan hadir, kepada anak-anak siswa-siswi yang pagi hari ini juga ikut hadir dan berperan aktif dalam diskusi kali ini. Dari saya mungkin sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, sebagai laporan akhir untuk Pak Hendra dan Bu Atika, bisa dilaporkan kepada sekolah bahwa untuk visi sekolah sekali lagi untuk review hari ini sudah sesuai dengan harapan dan cita-cita dari semua warga sekolah yang ada di sini, dengan nanti menunjukkan beberapa data yang ada, itu hanya perlu dipertebal lagi, Nah, dipertebalnya nanti bisa lewat misinya. Jadi bisa lewat misinya. Nah, mungkin bisa menambahkan seperti yang di awal tadi Pak Indra, saya masih kaitannya dengan digital. Nah, karena era sekarang adalah era digital, itu perlu dimasukkan atau enggak dalam visi sekolah. Cuma untuk visi sekolah sebenarnya sudah masuk. Profil pelajar Pancasila tadi inovasinya mungkin sudah ada di sini. Nah, nanti tinggal dipertebal lagi kalimat tersebut di dalam misinya, nggak apa-apa. Oke, nanti bisa. Jadi ini hanya sebagai review saja. Yang jelas visi sekolah sini sudah menunjukkan sesuai dengan harapan dan cita-cita dari warga sekolah. Karena kita tahu pasti Pak Mardi bahwa SMP 5 ini adalah salah satu sekolah yang sudah langsung ditunjuk gitu, Pulis ya. Sekolah di sini termasuk angkatan pertama nih. Kurikulum Merdeka nih. Di Kudus ya, di Kabupaten Kudus ini termasuk pertama kali Pak, sehingga ini dijadikan contoh oleh sekolah-sekolah yang lain, SMP yang lain untuk penuangan atau untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini Pak Mardi. Makanya di sini banyak sekali Bapak Ibu guru-guru penggerak ya, karena memang di sini merupakan muatan dari sekolah kurikulum Merdeka ini. Guru
gurunya juga guru penggerak semua, murid-muridnya juga sudah luar biasa sekali. Begitu Bapak Ibu, karena ini waktu sudah siang, saya pribadi dan juga saya dengan Pak Marti mendampingi para CGP ini. Jika ada tutur kata atau bahasa yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun sangat untuk adik-adikku yang ikut di sini, Bapak Ibu guru dan juga Bulis yang mendampingi dari tadi. Matur nuwun sangat. Mohon maaf sebelumnya jika ada salahnya, ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup untuk kegiatan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Monggo sugeng beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa foto bersama dulu.